Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah an'amana alaina binikmatil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala idzan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah sadaqallahu.
Masyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat inayah hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang taat dan patuh. Maka kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat teriring salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Id rahimakumullah, kapankah sejarah kurban itu dimulai? Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak fa qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Sejarah dimulainya kurban itu pada saat Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa. Ketika itu Nabi Adam diberikan keturunan, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dua kembar yang bernama Qabil dan Iklimah, dan kembar yang kedua Habil dan Labuda. Dua pasangan ini langsung sekaligus lahir pada saat itu di zaman Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Masyiral muslimin rahimakumullah, bahwa diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah itu, Nabi Adam itu menyuruh kepada putra dan putrinya, ketika dewasa, pasangan Qabil dan Iklimah, Habil dan Labuda, untuk disilang pernikahannya. Qabil menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Iklimah. Atas perintah orang tuanya Nabi Adam, anak-anak ini semuanya nurut dan mengikuti. Karena pada saat itu belum berkembang biak manusia, baru ada keturunan anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat cerita, menikahlah Qabil dan Labuda, kemudian Habil dan Iklimah juga menikah atas perintah orang tuanya. Anak-anak menuruti. Sudah membangun rumah tangga, karena janji syaitan itu, iblis itu tidak akan pernah puas kalau manusia itu rukun, kalau manusia itu akur, kalau manusia itu menurut perintah-perintah Allah dan mengikuti ajaran orang tuanya. Terus dibujuk yang namanya Qabil ini oleh syaitan, oleh iblis. Qabil, kamu itu pasangannya lahirnya bersama Iklimah, bukan bersama Labuda. Sementara kamu nikah dengan Labuda. Labuda itu kan orangnya nggak cakep, nggak cantik, kata setan. Kamu jangan mau. Kamu protes. Proteslah atas bujukan setan itu kepada kedua orang tuanya, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka Qabil itu protes atas bujukan rayuan setan. Lagi anteng-anteng rumah tangganya, dibujuk sama setan.
Lalu kata Nabi Adam, orang tuanya, "Ya sudah begini. Kalau begitu kalian berdua silahkan mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Letakkan sedekah yang kalian miliki, letakkan sedekah yang kalian punya, diletakkan di atas pegunungan. Siapa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas persembahan itu, atas sedekahnya, maka itulah yang harus mengikuti ketentuan." Itu yang diriwayatkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Ditaruhlah sedekah-sedekahnya Qabil dan Habil. Si Qabil ini memberikan sedekah, menaruh sedekahnya di atas gunung itu, hasil panennya gandum. Gandum yang udah busuk, yang dimakan sendiri aja nggak mau. Dia taruh di atas gunung, dia persembahkan untuk mengikuti perintah orang tuanya. Sementara si Habil ini, dia memiliki banyak ekor kambing. Dia memelihara kambing. Ada 2 ekor kambing yang gemuk-gemuk. Dia taruh di atas gunungan. Dipersembahkan atas penuruti perintah orang tuanya. Sementara yang dimakan oleh api adalah kambingnya Habil, yang diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam kepada putranya, berarti Habil. Watslu alaihim naba'ab, dan diceritakan ya Muhammad kepada yang sebenar-benarnya kepada mereka umatmu tentang kisah kedua putra Nabi Adam itu. Ketika keduanya mempersembahkan kurban atau sedekah, mereka itu berdua, Habil dan Qabil, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka ini adalah sedekahnya atau kurbannya Habil. Maka si Habil tidak puas. Qala la aqtulannak, dia berkata, kata si Qabil ini kepada Habil, saya akan membunuhmu karena sedekah dan korbanku tidak diterima. Saya pasti akan membunuh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil berkata kepada Qabil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal seseorang itu adalah amalan yang betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pun yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala percakapan Habil dan Qabil itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 27. Singkat cerita, Habil ini tidak puas dan dia akan membunuh Qabil, ini akan membunuh Habil. Dibunuhlah saudara kandungnya itu yang namanya Habil oleh Qabil. Orang tua ini sedih, Nabi Adam dan Siti Hawa, ketika anaknya salah satu dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri. Di atas pegunungan dia bingung. Ini si Habil mau diapakan setelah dibunuh? Penyesalan juga ada. Manusia itu ketika sudah terjadi nyesal. Kalau belum terjadi dia nggak nyesal. Lalu datanglah oleh Allah diutus dua makhluk burung gagak yang besar. Dipatoklah, dimakanin si Habil yang dibunuh oleh Qabil ini. Dimakan oleh burung gagak, dipatok. Marah si Qabil ini terhadap burung gagak. Burung gagak itu berantem, bertengkar. Dan dibunuhlah satu burung gagak itu oleh Qabil. 2 pembunuhan terjadi, manusia dan binatang dibunuh oleh Qabil. Lalu si gagak yang satunya ini dia juga merasa saudaranya. Ketika dibunuh sama si Qabil, dia juga berpikir, ini jangan sampai saudara saya gagak yang satu ini dimakan juga oleh si Qabil. Maka dia mematoklah kakinya itu mengeruk-eruk tanah di padang pasir itu. Dikuburlah burung gagak yang satu itu oleh saudara burung gagak yang satunya.
Lalu si Qabil mendapat pelajaran bahwa dia untuk menguburkan saudaranya Habil ini, dia dapat pelajaran yang sangat berharga dari sebuah burung gagak, 2 ekor burung gagak itu yang pada saat itu belum ada manusia berkembang biak. Hanya Allah memberikan contoh dari burung gagak untuk menguburkan saudaranya itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu sejarah kurban itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil bahwa Habil mempersembahkan sedekah kurbannya itu kehadirat Allah Subhanahu wa taala 2 ekor kambing yang gemuk-gemuk. Lalu kambing yang gemuk-gemuk itu habis dimakan api. Sementara Qabil itu mempersembahkan gandum yang busuk yang dimakan oleh sendirinya aja nggak mau, dia persembahkan. Sementara sedekahnya si Qabil itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia tidak puas, maka dia bunuh saudaranya. Kemudian sejarah yang kedua di zaman Nabi Ibrahim. Saya tidak akan ceritakan semua para nabi ikut berkurban karena ini ada 25 nabi. 3 nabi juga, tidak 3 nabi ini yang akan saya sampaikan. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyiral muslimin jamaah salat id rahimakumullah. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum Nabi-Nabi Ibrahim dari Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lain juga berkurban. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dia itu tidak memiliki anak. Istrinya memerintahkan istri yang tuanya agar Nabi Ibrahim itu menikah kembali supaya memiliki keturunan. Nabi Ibrahim itu dia itu menyembelih kambing, domba itu sebanyak 1000 ekor domba, 300 kerbau dan sapi, lalu 100 unta sekaligus dia kurbankan. Nabi Ibrahim ketika belum memiliki anak. Lalu banyak umat yang kagum terhadap Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim itu. Enggak tanggung-tanggung dia motong kurban itu. Sedekahnya 1000 ekor kambing dan domba. Kemudian 100 unta dan 300 lembu atau sapi atau kerbau. Lalu kekaguman umat itu sampailah ke telinga Nabi Ibrahim. Ibrahim sangat luar biasa kau dermawannya. Tidak tanggung-tanggung. Belum ada di zaman terdahulu seperti kau. Apa kata Nabi Ibrahim? Saking bangganya disanjung. Orang kalau disanjung itu manusia pasti bangga banget. Kayak mukanya berseri-seri. Lalu terucap dalam mulutnya. Kata Nabi Ibrahim, jangan lagi sekedar kambing, domba, unta, lembu. Andai kata Allah mentakdirkan saya punya anak, maka saya akan kurbankan anak itu. Terlanjur terucap, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Anak itu yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika sudah tumbuh, kemudian anak sedang lucunya. Anak sudah bisa diajak ke pasar, anak bisa diajak ke Baitullah, ke berdagang, berniaga, segala macam. Sudah senang Nabi Ibrahim. Sudah memasuki remaja. Lalu Nabi Ibrahim itu dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditagih janjinya, sumpahnya. Dia bersumpah di hadapan Allah, andai kata punya anak pun pasti saya kurbankan. Terekam dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat As-Saffat ayat 102 dan 107. Ketika mimpinya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim ketika bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, seorang orang tua, walaupun sudah terucap dari mulutnya, seorang nabi, seorang rasul, tetap dia bergemetar, pingsan dia, lemes dia.
ketika mimpi. Kata Allah, Ibrahim, laksanakan janjimu, kau akan membunuh anakmu itu. Terus berulang-ulang mimpi itu. Disampaikan mimpi itu kepada anaknya, kepada istrinya. Bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memotong, untuk berkurban, menyembelih Nabi Ismail, putra satu-satunya tersayang. Sebelum dia Nabi Ibrahim memiliki seorang anak juga dari istri yang tertua itu, akhirnya melahirkan anak yang namanya Ishak. Dari seorang ibu itu melahirkan anak-anaknya menjadi nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ketika itu ditanya sama orang tuanya Ibrahim, "Nah, bapak ini mimpi sudah berkali-kali untuk menyembelihmu, nah. Apa pendapatmu?" Kalau dalam bahasa kita Al-Quran, lihat surat As-Saffat ayat 102 dan 107. Kata Nabi Ismail, "Ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Saya akan bersabar dan orang engkau ya ayah, wahai ayah, engkau adalah menuruti perintahmu, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan ayah, silakan potong." Ketika mau melaksanakan, iblis tidak pernah berhenti. Siti ibunya Ismail, Siti Sarah, itulah dibujuk oleh syaitan, oleh iblis. "Kamu kan punya anak satu-satunya, kamu masa tega? Anakmu mau dibunuh, mau disembelih sama bapaknya. Kok kamu tega seorang ibu?" Di mana seorang ibu itu? Katanya sayang kepada anak. Terus iblis itu membujuk kepada ibunya Nabi Ismail. Sampai iblis itu dilempari, ditimpuk Nabi Ismail. Iblis itu oleh seorang ibu, oleh ibunya Nabi Ismail, Siti Sarah. Sampai dikisahkan sekarang ini jamaah haji itu melontar ketiga tempat itu yang namanya Jamarot. Itu riwayatnya ketika ibunya Nabi Ismail itu melontar menimpuk setan dan iblis sebanyak 3 kali, 7 dalam satu tempat itu. Lalu di tempat yang lain iblis berpindah, dilemparin lagi. Itu yang namanya Jumratul Ula, Usto, dan Aqobah. Itu diriwayatkan. Ketika itu Nabi Ibrahim ikhlas. Ketika itu pedangnya Nabi Ibrahim sudah menempel di lehernya Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, karena Allah menepati janjinya. Orang-orang yang bertakwa itu. Lalu digantilah 2 ekor domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutus malaikat Jibril. Jibril, hentikan sembelihannya Nabi Ibrahim itu terhadap putranya Ismail. Sudah aku terima janjinya dan berikan gantinya 2 ekor domba. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, soal kurban di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat id rahimakumullah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban itu 100 ekor unta. Pernah berkurban Nabi itu untuk dirinya sendiri 100 ekor unta. Itu ketika Nabi melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir. Nabi memotong unta itu 100 ekor unta. Kalau di sini mungkin 100 ekor sapi. Kalau di Arab 100 ekor unta. Kemudian Nabi tidak pernah berhenti, dia berkurban setiap tahun. Sebab kata Nabi, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adkhiyah." Wahai manusia, sesungguhnya setiap ahli rumah itu pada tiap tahunnya disunnahkan berkurban, kata Nabi. Nabi tidak pernah berhenti. Pernah 100, pernah 2 ekor kambing. Banyak Nabi itu. Satu ketika Nabi pernah kurban 2 ekor kambing, 1 untuk keluarganya, 1 untuk umatnya. Berharap apa? Nabi tahu di zaman itu umatnya masih sulit, masih susah.
Ada yang miskin. Jangan lagi kebeli kambing, makan aja susah. Kata Nabi, karena keimanan dan ketakwaanmu, usahamu sudah cukup, kata Nabi. Ikhtiarmu, cari uangmu, kemudian berdagangmu sudah cukup, tapi belum bisa berkurban. Maka kata Nabi, saya kurbankanmu, satu untuk aku dan keluargaku, yang satu untuk aku dan umatku. Bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak memiliki kemampuan, makan sulit, rumah aja mau rubuh, kendaraan enggak punya, tidak berkurban, enggak usah khawatir, nanti di akhirat akan mendapatkan pahala kurban dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diwakili oleh baginda Nabi. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan, kata Rasul, man kana lahu sa'atun walam yudh fala yukribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, punya uang dia, lalu dia tidak mau berkurban pada hari itu, maka kata Nabi, jangan kau dekati tempat sujudku, tempat rukuku, tempat musollaku, tempat masjidku, kata Rasul. Bagi siapa yang mereka memiliki kemampuan, punya uang, tapi pelit nggak mau korban. Uangnya disimpan aja takut habis. Kata Nabi, fala yukribanna musallana. Yang terakhir, maddabaha qabla ayyusalla falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadbahu falyadbah. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, maka itu bukan kurban. Tetapi ia barang siapa yang menyembelih hewan kurban, menyembelih binatang setelah sholat id, maka itulah yang termasuk kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini saja mudah-mudahan sebuah pelajaran ini. Riwayat 3 seorang nabi. Kalaupun kita akan ceritakan 25 nabi, semuanya berkurban dalam riwayat dan Al-Quran menjelaskan. Kita sampaikan 3 nabi ini menjadi riwayat dan sejarah berkurban pertama. Saya kira ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terus kita akan berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak kurban ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengukur keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah memberimu nikmat yang banyak kepadamu. Tidak akan aku kurangi nikmat itu. Banyak aku berikan kepada umatku, kepada hamba-hamba. Salatlah dan berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat ya Allah wa yaqdiyal hajat ya Rahman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyuf al muqtaida was sadaida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'inda yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.